Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan kelasnya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Siap. Apa kabar ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Berbalik tas dulu ya. Oke. Adelia Putri Hidayat. Aditya Okta Dwi Putra. Adifa Kanza. Afdal Irmansyah. Alif Rafatan. Alex Ramayora. Amelia Sapitri. Andini Ramadanti. Andika Irawan. Anggara Putra. Ataya Fikri. Azhara Ramadila. Dara Ayu. Fadil Ansari. Hamdani Syahputra. Bila Ilvia. Levi Firian. M. Habib Rizal. Melania Mirza. Sakit ya. Monika Finandisa. Belum dari. M. Aditya Clara. M. Fikri Rizky. Nabila Azura. Okta Pumela. Rita Laura. Kafira Andika. Salman Muhajir. Suci Islami. Syakil Falian. Jadi Rahadi. Ini Yuda Ilham. Vivian Anggraini. Zahra Yulian. Nah, siap belajar? Oke. Nah, kan kemarin kan kita udah belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, contoh hewan endemik, flora endemik di Indonesia apa kira-kira di Sumatera? Flora. Bunga bangkai. Lagi Rafflesia. Anggrek hitam di Kalimantan. Nah, kalau contoh fauna yang ada di Indonesia apa kira-kira? Di Sumatera? Di Jawa? Nah, udah paham ya? Kita masuk, selanjutnya kita masuk pada persebaran fauna dan fauna di dunia. Nah, Bapak harap setelah Anda semuanya mengikuti pembelajaran pada hari ini, Anda semuanya mampu menjelaskan konsep bioma dunia. Nah, konsep bioma itu ada 6 jenis bioma. Yang pertama ada tundra, taiga, gurun, sabana atau padang rumput, stepa, hutan gugur, hutan tropis beserta ciri iklim dan vegetasinya. Kemudian Anda mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah dunia berdasarkan teori Alfred Russel Wallace yang membagi ada 6 zona. Apa aja kemarin? Paleartik, Neartik, Oriental, Ethiopia, Australia, dan Neotropikal. Nah, selanjutnya Anda mampu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi persebaran dari flora dan fauna serta kerjasama dari kelompok. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi flora di dunia, kita harus mempelajari bioma dahulu karena bioma sangat berkaitan dengan flora. Nah, Bapak tunjuk dulu. Suci, apa pengertian dari bioma? Tempat hewan, tempat
tinggal flora. Fauna. Flora. Nabila, apa pengertian bioma Nabila? Kehidupan yang sama tapi ada beberapa faktor yang membedakannya. Oke, bagus. Nah, kita masuk pada bioma. Bioma merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan dan makhluk hidup dengan ciri-ciri yang hampir sama atau mirip. Nah, tentunya bioma ini terbentuk di suatu wilayah yang berbeda-beda. Contohnya, misalkan di wilayah bioma tundra hanya ada flora kaktus. Yang di gurun ada flora kaktus yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Sedangkan di hutan di taiga itu biasanya tumbuhan yang berdaun konifer atau berdaun jarum. Nah, ciri khas dari bioma ini yaitu memiliki wilayah yang sangat luas. Nah, coba identifikasi gambar di bawah ini. Untuk gambar yang pertama, silakan siapa yang mau identifikasi? Zara mau? Zara? Mulai dari curah hujannya bagaimana, jenis pohonnya. Dan pohon pinus berarti berdaun jarum. Curah hujannya bagaimana kira-kira? Tinggi, karena curah hujan tinggi makanya vegetasinya lebih rapat. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, Teddy. Ini flora apa Teddy? Kaktus. Hidup di gurun. Nah, coba curah hujan di gurun ini kira-kira tinggi atau rendah? Rendah. Sehingga hanya tanaman kaktus yang dapat beradaptasi di gurun. Berbeda nggak keduanya? Berbeda. Itu contoh flora. Selanjutnya untuk faunanya coba lihat gambar yang pertama. Bagaimana kondisi di sini? Iklimnya bagaimana? Dingin. Nah, hewan apa nih kira-kira? Saku. Saku tuh. Nah, di sebelahnya ada kanguru. Bagaimana? Iklimnya panas. Curah hujannya rendah, jarang. Sehingga di antara dua gambar ini hanya kanguru dan sekutu ini yang bisa hidup di masing-masing wilayah. Paham? Nah, sekarang pertanyaan, mengapa flora dan fauna dunia ini memiliki perbedaan di setiap wilayah? Kemarin kita belajar tuh yang di flora fauna Indonesia. Silakan siapa yang bisa? Ada yang mau ada? Silakan. Faktor yang mengapa berbeda? Suci silakan. Iklimnya berbeda sehingga hanya beberapa hewan atau flora itu yang bisa mendiami wilayah tersebut atau berbeda. Okay. Nah, kita masuk kan tadi kan kenapa flora ini berbeda. Sekarang kita masuk pada persebaran flora dan faunanya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ini. Yang pertama ada iklim, yaitu suhu dan kelembapan udara. Nah, suhu ini sangat menentukan hewan atau tumbuhan apa yang bisa hidup. Contohnya di daerah dingin hanya mamalia berbulu tebal atau tumbuhan berdaun jarum yang bisa hidup, seperti pohon pinus. Nah, kemudian di daerah hangat lebih banyak keragaman hayatinya karena dia tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, otomatis lebih banyak hewan yang bisa hidup dan flora yang bisa hidup. Paham? Kedua ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini mempengaruhi kerapatan dari vegetasi. Contohnya di daerah lembab terdapat hutan hujan tropis, sedangkan di daerah kering cuma ada padang rumput atau gurun. Dan tadi tanaman apa? Yang di gurun? Kaktus. Nah, selanjutnya faktor yang kedua ada curah hujan. Curah hujan ini menentukan jumlah air yang tersedia. Contohnya, jika curah hujan tinggi, maka hutan akan lebat dan banyak spesies. Sedangkan jika curah hujan rendah, maka vegetasinya jarang. Hewan adaptif yang hidup yang bisa hidup tanpa air, sedikit air, yaitu seperti unta, kaktus, dan hewan nocturna. Selanjutnya ada faktor tanah dan topografi. Tanah ini memiliki kandungan hara dan tekstur yang menentukan jenis vegetasi. Contohnya di tanah yang subur banyak tanaman-tanaman yang beragam, serta jika di tanah miskin hara maka hanya vegetasi khusus seperti savana atau semak-semak karena tanahnya tidak subur.
Kemudian topografi juga mempengaruhi karena ketinggian dan bentuk permukaan bumi mempengaruhi suhu dan kelembapan. Contohnya, semakin tinggi tempat maka semakin dingin, dan semakin rendah maka semakin hangat atau panas. Nah, kita masuk pada persebaran flora dunia. Nah, ini ada peta persebaran bioma dunia. Sebelum kita belajar flora, kita pelajari bioma. Karena bioma merupakan tempat tinggal pelajari dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat di hutan tropis ini kita kasih aja nama hijau gelap. Kemudian di sabana ada coklat atau hijau. Salah. Hutan tropis ini hijau tua atau hijau kan. Sabana hijau tua. Yang kuning ada gurun, hijau ada hutan gugur. Yang kecoklatan ada stepa, biru tundra, dan biru tua ada taiga. Nah, kita lihat di sini. Ini benua apa kira-kira? Afrika ini ada beberapa bioma yang terdapat di sini. Yang warna kuning ada gurun, yang warna hijau tua sabana. Kemudian ada sedikit hutan tropis, dan selebihnya ada gurun dan sabana yang terlalu banyak di Afrika. Nah, kita coba lihat di benua selanjutnya. Ini benua apa kira-kira? Amerika Selatan. Di atasnya ada Amerika Nah, jadi di atas Amerika Utara, bawahnya Amerika Nah, di Amerika Utara ini yang warna hijau ada hutan gugur, sedangkan yang kuning ada gurun. Kemudian agak kecoklatan ada stepa dan hutan tropis juga. Nah, itu beberapa bioma yang terdapat di beberapa benua. Selanjutnya coba Indonesia. Ini kira-kira bioma apa aja yang ada di Indonesia? Hanya hutan tropis, tidak ada gurun, tidak ada sabana. Jadi Indonesia ini cuman di persebarannya cuma ada bioma hutan tropis. Paham? Nah, ini bioma Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara. Di sini ada Eropa, Asia masuk sini, dan Australia. Nah, kita masuk pada bioma-biomanya. Nah, Pak minta Anda semuanya identifikasilah bioma yang terdapat di bawah ini. Ada 6 kan? Nah, jadi nanti hasil dari identifikasi ini Anda semuanya catat di buku yang nantinya akan menjadi pegangan untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, untuk mengidentifikasi ini, hal yang kalian harus pahami itu yang pertama, bioma ini mempunyai iklim, curah hujan, vegetasi, dan flora khasnya masing-masing. Jadi mau mengidentifikasinya, kita lihat dulu. Nah, ini tundra dan taiga. Kita lihat curah hujannya bagaimana, vegetasinya bagaimana, apakah rapat, apakah tumbuh-tumbuhan itu pohonnya tinggi atau rendah, hanya rumput. Contohnya nih tundra. Tundra dia hanya ada rerumputan dan lumut-lumut karena di sana tuh terletak di ketinggian. Nah, karena di ketinggian otomatis curah hujannya, walaupun curah hujannya sedang, tapi ketika dia hujan dia berubah menjadi salju. Makanya pohon-pohon di tundra ini tidak terlalu tinggi-tinggi, hanya rerumputan dan lumut. Di sebelahnya ada taiga. Taiga ini curah hujannya bagaimana? Kalau vegetasi rapat otomatis curah hujannya tinggi. Nah, kita lihat. Ciri khas dari taiga ini memiliki tanaman berkonifer atau berdaun jarum. Nah, kayak gitu cara mengidentifikasinya. Selanjutnya kita masuk pada hutan gugur dan padang rumput. Nah, coba kita lihat dulu jenis vegetasinya apa aja yang tumbuh di sana. Apakah dia hanya rerumputan, apakah ada pohon-pohon yang tinggi, iklimnya bagaimana di sana. Catat aja di kertas. Coba. Nah, ini tadi padang rumput dan hutan gugur. Selanjutnya kita masuk pada gurun dan hutan hujan tropis. Nah, ini berbeda nih, lebih terlihat perbedaannya. Silakan diidentifikasi flora apa yang di sana, di gurun flora apa aja. Di hutan hujan tropis vegetasinya apakah rapat, apakah rendah, curah hujannya bagaimana sehingga dia vegetasinya banyak. Lanjut. Oke. Terakhir ada stepa atau padang rumput. Nah, ini hampir sama sabana, padang rumput. Dia pembagiannya stepa ini padang rumput juga, tapi coba kita lihat identifikasi. Ada pepohonan nggak di sini kira-kira? Ya. Jadi didominasi oleh
rumput. Oke. Paham ya? Nah, kita masuk. Kan tadi kan ada bioma. Bioma apa aja? Tundra, taiga, ada stepa atau rumput, gurun, dan hutan hujan. Nah, kita masuk pada persebaran fauna di dunia. Coba kita lihat ini. Tadi kan sama petanya sama peta bioma kan. Nah, di sini bagian apa? Benua apa? Afrika. Afrika di Afrika Selatan. Di sini ada Eropa berbatasan dengan Asia. Asia ini, dan Australia. Yang pertama di benua Afrika terdapat zona Ethiopia. Kemudian di Amerika Selatan zona apa? Neotropik. Kemudian di Amerika Utara ada Nearctic. Di Eropa dan Asia terdapat Palearctic. Indonesia masuk ke Oriental. Kemudian di bagian Maluku, Sulawesi dan Papua termasuk ke Australia. Oke? Kita masuk pada pembagiannya. Nah, pertama ada zona Nearctic. Zona Nearctic ini membentang dari Arktik di utara Kanada ke dataran tinggi Meksiko Tengah, termasuk Greenland, dan di zona ini terdapat relatif sedikit keluarga mamalia. Ini benua apa tadi? Amerika Utara. Nah, kalau mau mengingatnya Amerika Utara ini, dia mamalianya lebih sedikit. Kemudian kita masuk pada benua yang berada di bawah dari Amerika Utara. Amerika apa? Selatan. Ada zona neotropik. Nah, zona neotropik ini terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Di zona neotropik ini terdapat banyak keluarga mamalia. Nah, kalau di Amerika Utara tadi kan lebih sedikit. Namun kalau di Amerika Selatan ini, di zona neotropik, mamalianya lebih banyak. Dan lebih banyak diantaranya merupakan fauna endemik. Kemudian sebagai besar keanekaragaman ini terkonsentrasi di hutan hujan Amazon, sabana atau hutan semak tropis. Kita masuk pada zona Australis. Namanya zona Australis, otomatis benuanya di Australia. Nah, zona Australis ini meliputi Australia dan Papua Nugini. Kita masuk nih. Ini Papua nih, ini Maluku dan ini Sulawesi. Maluku, Sulawesi dan Papua termasuk pada zona Australis. Sedangkan yang di atasnya ada Kalimantan, Jawa itu masuk ke Oriental. Nah, fauna khas zona Australis ini yaitu hewan berkantok. Contohnya kanguru. Kita masuk pada zona Oriental. Nah, ini tadi. Yang di bawah Papua Nugini, Sulawesi, Maluku masuk ke Australia. Sedangkan Oriental termasuk pada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan masuk ke sini ke Asia nih ada Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Nah, di zona Oriental ini membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara hingga bagian selatan Asia Timur. Zona ini terdiri dari anak benua India, Asia Tenggara dan bagian dari Kepulauan Nusantara yang berada di utara dan bagian barat garis Wallace. Nah, kan ada garis nih kan yang memisahkan di garis Wallace, jadinya garis Weber yang belajar di Flora Indonesia kemarin. Kita masuk pada zona Palearktik. Nah, zona Palearktik ini berada di benua Eropa yang bersebelahan dengan benua Asia. Nah, zona Palearktik ini merupakan daerah fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara hingga Maroko di Afrika. Nah, ada dua keluarga mamalia endemik di zona ini, yakni tikus kondok dan tikus serefin. Itu merupakan fauna endemik, tapi di wilayah Palearktik ini tersebar banyak fauna. Jadi bermacam-macam kalau di zona Palearktik. Kita masuk pada zona yang terakhir yaitu zona Ethiopia yang tadi yang ada di benua Afrika. Nah, zona Ethiopia ini mencakup Madagaskar dan sub-Sahara Afrika, Sahara Timur Tengah dan membentuk zona transisi antara daerah Ethiopia dan Palearktik Selatan. Dia berbatasan nih. Ini ada Ethiopia, Palearktiknya di atas, yang di Eropa dan Rusia tadi. Nah, di zona Ethiopia ini banyak terdapat vertebrata dibandingkan dengan zona lainnya. Vertebrata itu apa, Fadil? Hewan bertulang belakang. Contohnya dia banyak tuh, bisa terdapat mamalia, bisa terdapat reptil dan lain-lainnya. Nah, itu beberapa materi yang Bapak paparkan. Yang pertama bioma tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama tundra, taiga, gurun, hutan hujan, sabana dan stepa. Kemudian untuk zona ada 6 juga, ada zona Palearktik, Nearktik, Neotropikal,
Ethiopia, Australis, dan Ori. Nah, sekarang kita buat kelompok. Gua minta satu kelompok itu berisi 7 sampai 6 orang. Kelompoknya ada 5. Yang pertama kelompok di sini, kelompok kedua, 3, 4, dan seterusnya kelompok 5. Silahkan dibentuk kelompoknya. Langsung. Ya, udah duduk di kelompok yang masing-masing. Kelompok 1 udah lengkap. Kelompok 2, 3, ini 3. Ini 4. Kelompok 5. Oke. Nah, jadi Bapak ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini Bapak kasih beberapa materi, yaitu ada 2 zona dan 2 bioma yang nantinya Anda semuanya akan jawab per kelompok didiskusikan. Nah, setelah Anda semua menjawab, Anda mempresentasikannya di depan, dan bagi yang mau bertanya silakan bertanya. Nanti ditanggapi oleh kelompok. Coba bagian dulu ya. Kelompok 2, 3, 4, 5 dulu. 5, berapa nih? Nah, udah dapat semuanya? Silakan dijawab. Untuk yang pertama itu ada ciri-ciri dari bioma yang kalian dapatkan. Kan ada 2 tuh biomanya. Dan ditulis benua apa aja yang ada di zona tersebut. Kemudian ada jenis flora dan fauna yang terdapat di bioma dan zona tersebut. Kemudian yang ketiga ada perbedaan 2 bioma dan zona yang dibagikan. Bapak kasih waktunya sekarang. Sekarang 17, berarti 13, 25 udah harus selesai. Paham? Selamat mengerjakan. Yang benua itu di zona yang ada, ada oriental sama australis. Di benua apa di situ yang zonanya ada biometa. Kan biometa kita tahu di mana itu. Oke. Yang benuanya di zonanya aja ya. Biometa maksudnya. Lupa kasih tadi. Udah semuanya? Siap? Udah, nomor 2 udah? 1, 4, 3, lagi, nomor 5. Nah, oke, langsung aja kita presentasi. Mana yang belum tinggal dikit, mau siapkan dulu. Kita langsung tampil untuk kelompok yang pertama. Silakan maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang baru kerja peserta didik benua persebaran bioma dan wilayah zonanya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Subir Hadi sebagai moderator dan teman saya. Saya Adelia Hidayat sebagai pemateri. Nah, ada persoalan pertama yaitu ciri-ciri bioma dan benua apa yang terdapat di
Dilihat dulu ya teman-teman ya. Ciri-ciri bioma dan zona ketebalannya. Yang pertama itu ada neartik dan paleartik yang berada di wilayah lintang tinggi, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan Asia Utara. Yang kedua mempunyai iklim dingin hingga sedang dan mengalami empat musim. Yang ketiga tuh hewannya beradaptasi terhadap suhu dingin dengan bulu yang tebal, lapisan lemak, dan kebiasaan hibernasi. Ada kedua yaitu jenis fauna dan fauna yang terdapat di bioma dan zona tersebut. Yang akan dijawab oleh Aleh. Kedua, soalnya di jenis flora dan fauna yang terdapat di bioma dan zona tersebut. Flora, berubah, lumut, atau dan berumur pendek atau semakin kecil. Taiga, Corvinus, Cemara, dan yang tahan dingin. Faunanya neartik, beruang kutub, rusa kutub, bison, serigala, rabun, dan burung hantu salju. Paleartik, berupa merah, beruang coklat, serigala, dan kelinci salju. Soal yang terakhir yaitu analisislah perbedaan dua bioma dan zona yang dibagikan. Oleh Aleh. Soalnya analisislah perbedaan dua bioma dan zona yang dilakukan. Bedanya kalau di taiga memiliki pohon yang ramai, daun jagung dan curah hujan tinggi. Sedangkan tundra memiliki curah hujan rendah, tidak memiliki pohon yang tinggi. Zonanya zona neartik Amerika Utara. Perbedaannya iklim subtropis dan memiliki 4 musim. Paleartik Afrika Utara memiliki keragaman iklim yang sangat berbeda. Nah, sekian dari penjelasan materi kami tentang perkembangan bioma dan zona di bagian tertentu di berupa pengelolaan kita. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah, kita bahas lagi. Kelompok satu terdapat neartik dan paleartik. Nah, untuk zona neartik ada di benua Amerika Utara, sedangkan paleartik ada di Eropa. Nah, untuk di tundra ini curah hujannya sedang, namun flora yang terdapat di tundra ini lebih banyaknya lumut dan rerumputan kecil karena curah hujannya sedang, otomatis di tempat kejadian ini dia curah hujannya berubah menjadi salju. Makanya vegetasinya tidak terlalu banyak, tapi tidak terdapat beberapa pohon-pohon yang tinggi. Nah, di taiga ini kebalikannya, curah hujan lebih tinggi. Karena curah hujan tinggi, maka lebih banyak vegetasi, pohon-pohon yang rapat dan tinggi. Nah, contoh dari flora di taiga ini adalah pohon pinus, yaitu berdaun jarum atau berpolika. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok satu dulu. Silakan duduk kelompok satu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok dua, silakan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil beberapa PD yang sudah kami diskusikan. Sebelum kami menjelaskan dari pertanyaan ini, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Najwa Azura, menjadi moderator. Baiklah, soal yang pertama, ciri-ciri bioma yang terdapat di zona tersebut. Pertama, bioma katulistiwa dan gugur. Ciri-cirinya curah hujannya cukup rendah, yaitu terdapat padang rumput dan gunung pegeras, luas, dan iklimnya sedang dengan 4 musim dan jenis pohonnya tinggi. Sedangkan untuk bioma padang rumput, ciri-cirinya itu didominasi oleh rumput, sedikit
pohon curah hujannya sedang tapi tidak cukup untuk hujan lebat. Dan yang soal kedua, jenis fauna yang terdapat di zona yang dikatakan oleh Bapak. Perhatikan ya teman-temannya. Coba. Zona dan tropika. Fauna regulin, alpaka dan tapir. Zona Ethiopia. Faunanya jerapah, singa, gajah Afrika, dan zebra. Selain itu tiga, sisa perbedaan bioma dan zona yang dibandingkan. Jadi menurut kami, karena dua bioma ini merupakan kehidupan ada ciri yang sama, tapi perbedaannya dan faktor lain. Kalau untuk zona itu sama dengan bioma, ya sama dengan bioma dengan zona yang merupakan kehidupan mereka untuk bertahan hidup. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kami? Ada yang bertanya? Zonanya ada tropical dan Ethiopia. Silakan Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bujurani dari kelompok 1. Saya menjelaskan dari pertanyaan. Nah, soalnya itu apa ciri-ciri hewan yang dapat hidup di zona Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Teddy. Pertanyaannya kan apa ciri-ciri hewan yang dapat hidup di dunia tropikal? Ada tuh bisa ada hewan mamalia, namanya itu hewan mamalia. Juga hewan reptil, paling banyak reptil. Kalian. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu untuk dua dulu. Sekarang kita bahas sedikit. Kan tadi kan Teddy nanya nih hewan-hewan, ciri-ciri hewan apa aja yang ada di dunia tropika. Nah tadi kan kita udah belajar nih kalau misalkan ini yang tropikal ini ada di benua apa kira-kira? Amerika Selatan. Nah, sorry. Di Amerika Selatan tadi mamalianya kan lebih banyak. Nah jadi ciri-cirinya itu yang ada di dunia tropikal ini adalah lebih banyak mamalia dan reptil-reptil. Contoh mamalia ini ada zebra, singa, jerapah. Reptil-reptilnya itu ada apa kira-kira kalau reptil? Ular reptil nggak? Ya, reptil. Nah jadi itu. Nah terima kasih kelompok 2, selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban serta PDKT. Saya sebagai moderator. Saya Anggara Putra sebagai materi. Saya dari materi. Jadi ada 3 soal Dilihat dulu teman-temannya, Dini satu depan Dini, Hamdani satu depan. Nah, dilihat teman-teman. Gila. Jadi soal yang pertama itu ada ciri-ciri bioma dan fauna apa yang terdapat di zona tersebut. Jadi ada bioma gunung dan
Ciri-ciri zona oriental terbesar di wilayah Asia. Terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hewannya khas harimau, orangutan, gibbon, badak. Nah, ciri-ciri zona palearktik wilayah perseverannya sangat luas, hampir seluruh benua Eropa. Jenis hewannya sangat bervariasi seperti kelinci, tikus, dan berbagai anjing. Saya akan menjawab nomor 2. Oriental itu harimau, orangutan, bekantan, monyet, komodo, anoa, dan mobius. Dan palearktik yaitu kelinci, sejenis tikus, dan berbagai anjing. Di landak rusa yang gurun itu kaktus. Kalau stepa yaitu rumput-rumput pendek. Perbedaan dua bioma dan zona yang ditentukan. Perbedaan biomanya, kalau stepa curah hujannya tinggi dan disekelilingi semak belukar, sedangkan gurun curah hujannya rendah dan hujan lebat sama jarang terjadi. Perbedaan zonanya, kalau oriental tersebar di wilayah Asia, sedangkan zona palearktik adalah kawasan yang luas di antara zona lain yang tersebar di benua Eropa, Rusia, dan sebagainya. Saya mau nanya, nggak ada? Jadi udara sampai percaya buka saya itu presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Yang kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat lagi. Perhatikan. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1 mungkin akan dijelaskan oleh Mara. Nomor 1 soalnya ciri-ciri bioma dan benua apa yang terdapat di zona tersebut. Yang pertama ada oriental. Benua yang termasuk itu ada Asia Selatan, Tenggara, Asia Timur, bagian selatan. Ciri-ciri biomanya yaitu banyak hutan tropis, iklim panas dan serak, curah hujan tinggi, dan keanekaragaman sangat besar. Yang kedua ada Australis. Benua yang termasuk ini adalah Australia dan juga Papua bagian selatan. Ciri-cirinya terdapat banyak padang rumput, savana dan gurun, iklimnya kering, curah hujan rendah dan juga sedang. Dan juga yang terakhir flora dan faunanya termasuk bagian endemik. Soal nomor 2 jenis flora dan fauna yang terdapat di Eropa dan yang pertama hutan tropis atau zona oriental. Itu floranya pohon mahoni dan pohon besar. Sedangkan faunanya burung cendrawasih dan orangutang. Berada di Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan. Terus
Baiklah, soal yang nomor 3 itu analisislah perbedaan dua bioma dan zona yang dibagikan. Jawabannya itu yang pertama zona yang hutan itu ini adalah panas dan lembab dan mudah tinggi. Zona australis itu lebih kering, curah hujan rendah. Oke, ini untuk saja penjelasan kami. Apakah ada yang mau tanya? Kita tanyakan. Dengerin dulu ya, dengerin. Ya. Saya Cinta dan kelompok 3 ini bertanya. Apa perbedaan utama hutan hujan tropis dan padang rumput? Terima kasih. Jadi perbedaannya hutan hujan tropis memiliki cuaca yang lebat, sedangkan padang rumput didominasi oleh rumput dengan cuaca yang lebih kering. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan buat teman-teman yang belum bertanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karnel. Boleh upload untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempersiapkan hasil kami dengerin dulu ya. Pertama di wilayah ini, wilayah non-tropikal, wilayah ini beriklim tropis dan selatan beriklim sedang. Maka dari itu beriklim tropis dan sebagian lagi beriklim sedang. Yang membuat flora dan fauna terdapat di bioma dan zona tropis. Fauna di Australia 40 kolam multivalenti dan yang tropikal hampir 2 bukan dan analisislah perbedaan dua belahan dan zona yang berbeda. Hutan hujan tropis pada hutan hujan tropis selain suasana dan tinggi juga terdapat keanekaragaman variasi dan etnis. Hutan hujan daerah yang beriklim sedang dan generasi yang Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih upload untuk kelompok 5. Dan terima kasih pada kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5 yang presentasinya bagus, pemaparannya dan materi-materinya. Berarti sudah paham. Kasih upload untuk kita semua dulu. Nah, lanjut kita bahas dulu, kita ulas dari kelompok 1. Kelompok 1 ini mendapatkan zona nearktik dan palearktik. Zona nearktik ada di mana? Benua apa? Nearktik Amerika Utara. Amerika Utara ini tadi lebih sedikit atau lebih banyak mamalianya? Lebih banyak. Lebih banyak mamalianya. Yang kedua ada palearktik. Ini ada di benua apa? Eropa dan berbatasan dengan Asia. Kira-kira kayak mana ciri-ciri hewannya? Tikus. Nah itu kan tadi kan ada palearktik ini lebih banyak fauna yang lebih banyak di palearktik. Namun fauna endemiknya ada 2, yaitu tikus, snake gitu. Kemudian untuk bioma dari kelompok 1 ini ada bioma tundra dan taiga. Di tundra ini curah hujannya lebih sedang, makanya tanamannya hanya rumput dan lumut. Sedangkan di taiga curah hujannya tinggi, makanya vegetasinya rapat dan padat tumbuhannya. Jadi tumbuhannya apa?
konifer, dan berbentuk jarum. Nah, itu kelompok 1. Kita bahas kelompok 2 itu ada neotropikal dan Ethiopia. Nah, neotropikalnya ada benua apa? Amerika Selatan. Kemudian Ethiopia di Afrika. Nah, dia ke Amerika Selatan ini iklimnya lebih agak lebih dingin dibandingkan dengan Afrika yang agak lebih hangat atau panas. Nah, tumbuhan yang ada di neotropikalnya apa kira-kira? Kan tadi kan yang di Amerika Utara lebih sedikit, yang di Amerika Selatan mamalianya lebih banyak. Contohnya jerapah, zebra, singa. Kemudian di Ethiopia ada Afrika, itu curah hujannya kan sedang tuh, kadang rendah juga. Nah, dia floranya apa kira-kira di Ethiopia kira-kira? Floranya ada kaktus kalau di gurun. Kemudian kalau ada hutan gugur. Hutan gugur ini dia curah hujannya agak sedang. Kemudian ada di padang rumput, curah hujannya sedang apa tinggi? Sedang. Karena dia masih ada pohon-pohon tinggi selain rumput. Paham? Nomor 3 ada gurun dan stepa. Perbedaan gurun dan stepa. Curah hujannya bagaimana di gurun? Rendah. Di stepa sedang. Di gurun ini tanaman hanya tanaman yang bisa beradaptasi dengan kekurangan air. Tanamannya apa? Kaktus. Sedangkan di stepa rumput. Stepa ini perbedaannya dengan sabana atau padang rumput. Stepa ini dia hanya rumput yang ada di sini. Kemudian ada oriental di Indonesia nih. Oriental ciri-cirinya bagaimana? Yang masuk pada oriental di Indonesia ini apa aja? Provinsi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian Palearktik. Palearktik ini kan Eropa tadi, Asia. Hewannya banyak. Contohnya yang demi tadi tikus. Oke. Dan ada beberapa mamalia lainnya. Kelompok 4 ada oriental yang juga kita bahas. Selanjutnya Australis. Australis ini ciri-ciri hewannya bagaimana? Hewan berkantong. Contoh hewannya burung. Kemudian hutan hujan tropis. Indonesia masuk mana? Hutan hujan tropis. Curah hujannya bagaimana kira-kira? Tinggi. Kalau di padang rumput sedang. Karena ada tumbuh-tumbuhan pohon-pohon tinggi selain rumput. 5. Kelompok 5 dapat neotropikal juga, dan Australia sudah kita bahas. Hutan hujan tropis sudah kita bahas, dan gugur juga kita sudah bahas. Nah, itu sedikit materi makulas. Selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, Bapak minta Najila sampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Kami mendengar materi yang Bapak paparkan. Pada kami, kelompok 2 menyimpulkan kesebaran flora dan fauna di dunia dipengaruhi oleh perubahan iklim, tanah, dan kondisi geografis setiap wilayah. Karena itu, setiap daerah memiliki bioma dan jenis makhluk hidup yang berbeda. Dunia terbagi menjadi beberapa zona kesebaran utama seperti Arktik, Tropika, Palearktik, Ethiopia, dan Australis, yang masing-masing memiliki ciri khas flora dan fauna tertentu sesuai lingkungan alaminya. Baik, terima kasih pada Nabila. Kasih yang untuk Nabila. Kesimpulan yang disampaikan Nabila itu sudah cukup rinci. Berarti Nabila sudah paham, dan teman-teman semuanya sudah paham juga. Nah, Bapak tanya lagi nih. Jadi kan tadi kan kita udah belajar flora dan fauna. Nah, apa faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna di dunia? Yang pertama ada iklim, yang kedua curah hujan, 3 kelembapan suhu, vegetasi tanah, dan yang terakhir flora khasnya masing-masing dan fauna. Paham? Nah, Bapak harap sudah paham, Bapak sudah cukup untuk materi pada hari ini. Untuk minggu depan kita masuk pada manfaat dan upaya pelestarian dari flora dan fauna. Nah, jadi Bapak minta teman-teman baca, Anda semuanya baca di rumah.
Karena pertemuan selanjutnya kita akan kuis. Tadi apa? Besok, Rabu. Rabu. Nah, Bapak rasa cukup. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih yang belum